Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita ketemu dalam web Zoom ya. Nah, untuk kesempatan kali ini eh, kita akan Mr. Irul akan menjelaskan melanjutkan materi pembelajaran IoT-nya ya. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Kak Al dan Kak Adi yang sudah bergabung. Oke, hari ini berarti masuk semua ya, Insya Allah ya, sehat semuanya, Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat Mister. selalu ya. Senantiasa Allah memberkahi kita untuk diberikan kesehatan, keamanan, rezeki, pokoknya dilimpahi semua diberkahi selalu. Amin. Allahumma amin. Amin. Oke, anak-anakku semuanya jenis coder. Seperti yang Mister sampaikan tadi di awal tadi, kita untuk pembelajaran IoT pada kesempatan kali ini kita akan belajar smart Traspin ya yang sesi 2. Sesi satu dulu kita sudah belajar di Smart Traspin via Tinkercad. Nah, sekarang kita akan langsung ke alatnya. Alat-alat elektronik IoT itu ya. Oke, sebelumnya Mister Irul akan ngasih tepuk dulu berkaitan dengan Smart Traspin. Jadi kalau Mister Irul bilang tepuk satu, kalian buka terbuka gitu ya. Siap ya. Tepuk satu, terbuka. Terbuka. Ya. Buka, terbuka. Terbuka. Oke. Kalau nanti Mister Irul tepuk dua, tepuk dua. Nah, kalau misalnya ikut tepuk dua, nah tertutup, tertutup gitu ya. Siap semuanya? Siap, Oke. Mister. Oke. Tepuk satu, terbuka. Terbuka. Nah, ada tepuknya. Tepuk satu, Oke, terbuka. terbuka. Oke. Tepuk dua, tertutup. Tertutup. Oke. Oke. Kita langsung aja ya. Mister Irul akan men-share untuk presentasi kita ya. Presentasi kali ini. Oke. Sudah kelihatan Kak Adi, Kak Al? Oke, Sudah, Mister. ya, terima kasih. Oke, Sumatera Spin ini kita yang sesi 2 ya. Sesi 2 langsung untuk kita mengenal alat-alatnya langsung. Yang eh, kemarin kalau sesi satu kita belajarnya via Tinkercad, online-nya itu ya, alat-alatnya online. Nah, sekarang kita basisnya sudah yang kedua, yaitu adalah menggunakan alat-alat elektroniknya. Apa saja alat elektroniknya? Sebelumnya, Mister Irul akan flashback dulu berkaitan dengan Sumatra Spin. Nah, apa itu Sumatra Spin? Ada yang masih ingat nggak? Nanti Ada yang masih ingat? hmm, Kak Al, masih ingat Sam nggak Sumatra Spin pintar, itu apa? Mister. yang buat tang sampah itu loh, bukan Mister. Oh iya, tong sampah. Ya, Kak Adi ada yang tahu lebih detailnya. Tong sampah apa? Tong sampah yang bisa membuka tanpa menyentuh. Oh iya, Tanpa disentuh oke. sampahnya, Mister. Oke, gambar ini menunjukkan apa yang disampaikan, yang dikomentari oleh Kak Adi sama Kak Al ya. Jadi kita tahu gambar yang sebelah kiri itu adalah sebagian contoh berbagai sampah yang ada di rumah, di kantor, di sekolah, dimanapun tempat umum. Nah, ini berkaitan dengan masalah kebersihan, ya. Karena kebiasaan, mungkin ada yang buang sampah sembarangan, ada yang apa, yang suka, ya, jadinya kotor, ya, sampahnya jadi penuh, ya, tidak efisien dan tidak higienis. Makanya kemudian perlunya
ada tong sampah ya, tong sampah yang baik, memang itu tong sampah yang higienis, yang bisa menjaga kebersihan lingkungan juga itu ya. Oleh karena itu, ada teknologi yang terbaru, yaitu menggunakan teknologi IoT ya, nama lainnya adalah IoT itu ya. Maka dengan tanpa menyentuh tong sampah, hanya menggunakan sensor ini, maka nanti tutup tong sampahnya akan terbuka. Dan di sini ada LCD juga yang itu untuk menunjukkan apa eh, jaraknya sama kondisi tong sampahnya, apakah tertutup atau terbuka. Ya, jadi itu ya tadi yang dijelaskan sama Kak Al sama Kak Adi udah benar. Jadi Smart Trustbin itu adalah tempat sampah pintar yang dilengkapi dengan teknologi otomatisasi. Jadi ini menggunakan sensor untuk meningkatkan efisiensi dan kebersihan dalam membuang sampah. Jadi lebih higienis. Dengan sensor ini tadi, maka ini bisa mendeteksi gerakan tangan atau benda yang akan masuk ke tong sampahnya. Nah, kemudian ini dibaca oleh LCD, kemudian di dalamnya juga ada servo itu ya, untuk menggerakkan tutupnya tadi. Nah, jadi itu yang dinamakan Smart Trustbin ya. Terus alat-alatnya apa saja? Sebelum ke situ, ini yang akan kita buat ya, prototipe tempat sampah pintar yang akan kita buat adalah seperti kayak gini. Jadi ada servo, ada LCD, ada sensor ultrasonik, ada Wemos, sama ada kabel jumpernya gitu ya. Oke, ini nanti akhirnya anak-anak semuanya ya. Nanti di akhir setelah kita membuat prototipe sudah selesai, maka kita terakhir adalah membuat maketnya. Nah, bagus ya. Ya, nanti harapannya anak-anak semuanya bisa membuat seperti ini. Nah, sebelum ke prototipe sama maketnya, kita lihat dulu videonya, video akhir yang akan kita buat nanti ya. Silahkan nonton dulu. Ini videonya ketika ini ya, bentuk maketnya ya. Ada berbagai macam alat-alat elektroniknya, komponennya. Ya, ketika terbuka, ya jarak kurang dari 20 cm maka akan terbuka. Ya, ketika menjauh dari sensor, itu akan tertutup kembali. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya. Keren nggak ini? Keren bukan? Keren Nggak ya, bagus ya. banget. Keren banget, Mister. Wah, jos. Ya, makanya yuk tetap semangat ya untuk nanti kita membuat project ini ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kali ini Mr. Irul akan menjelaskan berbagai macam peralatan dan bahan yang diperlukan ya. Oke, peralatan apa saja yang dibutuhkan? Ada beberapa ya. Yang pertama adalah Wemos D1 Mini ESP8266. Ada yang tahu? Mas Al, Wemos D1 Mini ESP8266 ini apa? Itu otaknya, Mister. Ya, otaknya ya. Otak Ya, iya maksudnya. oke. Kalau dalam Tinkercad, kemarin kita belajar di Tinkercad, otaknya yang mana ini? Di Yang mana Tinkercad. ya? Pakai apa? Tinkercad dulu kita pakainya yang di Tinkercad untuk bisa sebagai microcontrollernya adalah Arduino, Ide. Wino, Mister. Arduino. Ide. Apa Mas Adi? Mas Adi, apa tadi? V. Arduino Uno bukan, Mister? Iya, betul, Arduino. No. Kalau di Tinkercad dulu kita No. buat Arduino Ada. Uno. Ya, Oh. bentuknya yang kotak agak besar itu ya, warna biru itu. Iya. Ya, ketika nanti ada perintah ya perintah dari sensor, maka fungsinya Wemos adalah menerima, memprosesnya, memproses dari uh,
apa yang diterima dari sinyal-sinyalnya tadi, maka WMOS akan memproses kemudian akan melanjutkan ke outputnya. Jadi dari input tugasnya WMOS adalah memprosesnya. Oke, yang kedua breadboard. Ya, Mas Adi, breadboard itu apa, Mas Adi? Tahu nggak Mas Adi? Oh ya, lupa Breadboard. Mister. Hehe. Lupa. Papan roti. Papan roti. Ya ya, bread ya, artinya bread roti ya. Board itu papan ya. Iya. Ya, kalau Itu secara kayak arti badannya gitu bukan Mister? yang apa? Kayak badannya itu bukan buat apa ya? Convert penyambung gitu. eh Bisa jadi, tapi lebih detailnya, lebih benarnya adalah kalau secara bahasa memang artinya adalah papan roti, tapi lebih detailnya secara istilah itu tidak ini ya sebagai papan untuk berfungsi menempatkan atau menyambungkan komponen-komponen elektronik ya. Jadi fungsinya itu kan bentuknya bolong-bolong. Lah itu untuk kita tancepin pin-pinnya. Misalkan kayak BMOS itu nanti ditancapkan di breadboardnya. Yang ketiga, ada yang namanya sensor ultrasonik ACSR 04. Sensor ini, ada yang bisa menebak nggak? Sensor ini berarti input atau output. Ya, siapa yang bisa? Kak Al atau Kak Adi? Output Mister. Output. Ya, Output. oke. Input. Kalau Mas Output. Adi output. Iya, Kalau Kak input. Al apa? Sensor input. LCD. Input. Apa? Sensor itu apa? Input. Input. Sensor itu adalah betul yang disampaikan sama Kak Al. Itu input. Kenapa kok input? Karena Karena dia tugasnya namanya menerima sensor itu adalah apa? Memberikan atau memberikan menerima perintah. sinyal, Nah, ngasih gelombang. Ya. Dan itu nanti tugasnya adalah meneruskan ke remote. mana? Ke WMOS. Nah, jadi tugasnya semua sensor, Mister ulang kembali ya, seringkali Mister ulang mengingatkan yang semuanya sensor-sensor itu, dia tugasnya adalah sebagai input, mencari data. Ya, tugasnya adalah eh, mencari data, kemudian meneruskan ke WMOS. Nah, itu sensor. Nah, kali ini untuk sensor ultrasonik itu adalah sensor, nama lainnya adalah sensor jarak. Jadi tugasnya adalah untuk mengukur jarak antara sensor tersebut dengan objek atau benda yang akan mendekati sensor ini. Sehingga nanti akan ketahuan berapa sih jarak antara benda yang dipakai tadi bendanya dengan sensor sensor ini. Kayak tadi, kenapa kok bisa buka nutup? Itu karena ada sensor. Kemudian tulisannya tadi ada kalau sedikit kita mencuplik videonya tadi ada tulisan jarak. Kalau jaraknya lebih dari 20 maka nggak akan kebuka. Kalau kurang dari 20 maka akan kebuka. Lah, tugasnya sensor adalah itu. Ya, menerima ya istilahnya mengukur jarak antara sensor dengan objeknya. Paham anak-anak? Oke. Paham. Oke, yang berikutnya adalah LCD. LCD I2C. Ada yang tahu LCD I2C itu apa? Output. Ya, sebagai output, betul. Output. Oke, jadi LCD I2C itu output. Outputnya bagaimana, Mister Al? Kak Al, tahu nggak? Oh, menunjukkan ini Memunculkan nilai. kata-kata. Memunculkan apa? Tulisan. Oh ya, sip, Memunculkan betul. nilai Mister. KA, KAD udah betul. Jadi tugasnya LCDI 2C ini sebagai output, yaitu adalah untuk menampilkan atau menunjukkan tulisan-tulisan. Bisa bentuk angka, bisa bentuk huruf, dan ini sering dipakai untuk proyek-proyek Arduino. Sehingga kayak tadi sempat kita spill ya di videonya, ada tulisan-tulisan jarak.
TS terbuka, tong sampah terbuka, tong sampah tertutup. Kemudian untuk yang berikutnya, nah ini seperti yang kita lihat ada apa anak-anak? Gambarnya apa ini? Servo, mini Iya, servo. ini mini servo atau lebih lengkapnya mini servo SG90. Kalau yang kita pakai ini adalah yang 180 derajat ya. Ketika nanti bergeraknya hanya cuma setengahnya, nggak full full muter itu ya, nggak seperti jarum jam full dari awal kembali ke awal lagi nggak gitu ya. Jadi setengahnya saja gitu nggak. 180 derajat. Nah, fungsinya adalah apa? Ini untuk menggerakkan kayak tadi di video untuk menggerakkan apa? Menggerakkan tutupnya. Ya, menggerakkan tutupnya bisa terbuka sama tertutup. Jadi fungsinya servo ini adalah untuk menggerakkan benda ke sudut tertentu. Dalam hal ini untuk di Smart Rasbin, walaupun kita tulis di programnya 180 derajat, tapi nanti realnya cuma bisa bergerak 90 derajat. Jadi kalau kita lihat di Smart Rasbin tadi di video cuma buka setengah apa 90 derajat saja, tegak saja, tidak Ini sampai 180. 50%-nya ya, Mister ya? Betul, Tegak setengahnya lurus. 50%-nya, iya betul Kak Ade ya. Jadi cuma buka setengahnya saja gitu ya. Jadi bukanya tidak full 180. Kalau 180 jeglek ke belakang gitu ya, nggak bisa. Tapi cuma Full. buka 90 derajat gitu ya. Oke, jadi menggerakkan ini. Fungsi servo itu banyak sekali ya. Bisa untuk menggerakkan lengan robot, bisa menggerakkan pintu otomatis atau alat-alat yang memang butuh untuk menggerakkan sedikit ya. Berbeda dengan kayak kita pakai roda ya, roda yang ini gearbox itu ya. Roda gearbox kalau gearbox memang bergeraknya full ya, full 180 derajat full 360 derajat kayak dinamo itu. Nah, itu bergeraknya memang full kayak robot 2WD itu. Beda dengan mini servo ini hanya terbatas gitu ya. Oke, itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kabel jumper. Kabel jumper ini adalah gunanya untuk menyambungkan ya, menyambungkan atau konektor antara eh, pin pin di alat elektronik satunya ke alat elektronik yang lain gitu ya. Jadi bagaimana ada konektor banyak, ini fungsinya untuk menyambungkan. Itu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, mungkin itu ya, eh, Mr. Irul untuk pertemuan kali ini karena waktunya terbatas. Jadi pertemuan kali ini hanya menjelaskan peralatan-peralatan yang dibutuhkan saja. Jadi Mr. Irul mengulang kembali alat yang digunakan di dalam Smart Rasbin itu yang pertama ada WMOS, yang kedua breadboard, yang ketiga ada sensor ultrasonik, sama LCD I2C, sama servo dan kabel jumper. Untuk perakitannya sama pemrograman sama finishing akan kita lanjutkan di pekan berikutnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, Kak Al sama Kak Adi? Cukup, Mister. Cukup ya, nggak ada ya. Oke, Cukup, Iya. Mister. eh, ya gimana Kak Insya Adi? Allah sudah paham. Gimana Kak Adi? Insya Allah. Cukup, insya Allah sudah paham. Wis, Mantap. Jos. Terima kasih Kak Adi, hebat semuanya ya. Kak Adi, Kak Al, hebat luar biasa Ya. ya. Insya Allah pekan depan ya, mesti nggak sabar ini pengen masang-masang segera ya. Iya. Insya Pengen Allah nanti masang, Mister. untuk pin-pinnya akan Mister jelaskan di pekan depan. Atau kalau enggak di materi pembelajaran sudah Mister share, nanti bisa kalian coba-coba di rumah atau nanti di sela-sela waktu sekolah ya, di pelajaran yang longgar, tidak ada agenda, bisa kalian coba-coba gitu ya. Oke, mungkin itu yang dapat Mister sampaikan untuk pertemuan kali ini yang jelas. Yuk, sebelum Mister akhiri, apa yang yang pertama Mister mau tanya,
sebutkan 3 komponen yang kalian tahu. Nah, ini saya tutup dulu saya. KL, 3 komponen, sebutkan 3 komponen atau alat elektronik yang dibutuhkan untuk Sumatra Spin. 1 servo, 2 Ya, LCD, 3 ya. breadboard. Oh, breadboard. Oke. Kak Ya. Adi, yang jadi otaknya untuk memprogram apa Kak Adi? Wemos, Mister. Oke, sip. Berarti paham ya. Alhamdulillah Insya di Allah. pembelajaran kita kali ini berarti sudah paham semuanya. Sudah bisa membedakan mana input, mana output sama proses. Siap. Oke, saya ulang balik. Sudah, Input yang Mister. mana? Input di Input yang sensor, Sensor. sensor. Oke, sensor apa namanya? Sensor sensor ultrasonik. ultrasonik, Oke, sip, hebat. Oke, untuk yang output berarti apa? Ada dua. LCD. LCD, LCD sama ini, sama Oh, tiga, sebetulnya apa ada yang tiga. yang dinamo tadi. Oh ya, Apa oke, sip. Jadi ada minimal ada dua, yaitu adalah servo dan Nah, servo LCD. ya servo sama LCD. Servo untuk menggerakkan, LCD untuk menampilkan. Gitu ya. Oke, begitu aja Ya, anak-anak untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya, kerjasamanya, dan tanggung jawabnya, kemandiriannya. Alhamdulillah eh, hebat-hebat semuanya ya, luar biasa untuk ikut hadir di Zoom meeting kali ini, walaupun via Zoom tapi tetap aktif ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini dan baca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma alamin, wa bihamdika asyhadu subhanakallahumma an wa la ilaha bihamdika anta asyhadu an astaghfiruka wa la atubu ilaik. ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman, anak-anakku semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister Ya, Irul. sama-sama Kak Adi, Kak Al. Oke ya, Mister akhiri.